Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Aulia dalam pelajaran tematik. Sekarang kalian buka buku catatan, boleh dicatat di dalam buku catatan kalian poin yang penting. Kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak tahu apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Iya. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah 1, bergerak. Yang kedua, bernafas. Ketiga, berkembang biak. Keempat, tumbuh. Kelima, butuh makan. Dan terakhir adalah peka terhadap rangsang. Nanti akan Bu Aulia jabarkan satu persatu. Sekarang kita mulai ke pembelajaran 1, bunyi panjang dan pendek lagu. Ada banyak di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi anak-anak. Ya, ada bunyi yang terdengar panjang dan ada juga bunyi yang terdengar pendek. Dan panjang pendek bunyi tersebut dapat disusun menjadi pola irama anak-anak. Ayo sekarang kita mencoba untuk menyanyikan pola irama dengan nada panjang dan pendek. Kita bisa bernyanyi cicak-cicak di dinding ya anak-anak, karena cicak itu adalah makhluk hidup dan dia juga bergerak. Oke, kita bernyanyi bersama ya. Titik merah yang kecil itu adalah pendek dan titik merah yang panjang itu yang nada atau polanya panjang. Mari kita coba. Kita bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya anak-anak. Di sini cicak itu pendek, jadi dia polanya pendek. Di dinding, ya polanya panjang. Dan pola panjang dan pendek itu membentuk satu buah irama, pola irama. Nah, sekarang coba kalian tebak bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Di sini cicak adalah makhluk hidup, salah satu makhluk hidup. Cicak-cicak di dinding, karena cicak itu selalu menempel pada dinding ya anak-anak, jadi dibentuk dengan cicak-cicak di dinding. Nah, bagaimana cara bergerak? Kan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak anak-anak. Jadi cicak itu bergerak dengan cara merayap. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan. Apa makanan cicak? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Makanan cicak itu adalah nyamuk. Selanjutnya, menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, cicak dan ikan itu memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Nah, di sini ada kata baru yaitu berkembang biak. Ada yang tahu siapa? Iya, berkembang biak itu adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunan untuk memelihara spesiesnya. Seperti itu anak-anak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak itu bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kita ambil contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas. Ikan mas itu apabila bertelur, dia memiliki banyak sekali, bahkan melebih dari 1000 butir telur. Bisa tidak membayangkan betapa banyaknya 1000 butir telur itu anak-anak. Nah, banyak bukan? Iya. Sekarang bisa kan kalian menulis lambang bilangan dari 1000? Bisa ya. Nah, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Jadi, 1000 itu terdiri dari 4 angka, anak-anak. Yang pertama adalah angka 1, yang kedua adalah angka 0, ketiga angka 0, dan keempat adalah angka 0.
Jadi 1000 itu angkanya ada 1 dan 0-nya ada 3. Seperti itu. Kita baca dulu yuk. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. Nah, 1.250 orang itu disebut dengan nama bilangan, anak-anak ya. Nama bilangan. Nah, sekarang 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1.250. Seperti itu ya. Dan angka ini disebut dengan lambang bilangan, anak-anak. Sudah dipahami? Bisa mengerti? Kita lanjut ya. Nah, seperti ini. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Angka 1000 itu 1 harus ada titik di belakang 1 ya anak-anak. 1.000. Ini dibaca dengan 1000. Apabila 2000, 2.000. Ini dibaca 2000. Sedangkan 3000, 3.000. Ini dibaca 3000. Apabila 4100 itu dibaca ditulis dengan 4.100. Itu dibaca 4100 ya. 4.250 itu dibaca 4250. 5.500 dibaca 5500. Dan yang terakhir 10.000 itu dibaca 10.000 anak-anak. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Pembelajaran yang kedua. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua anak-anak. Menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan di dalam teks. Nah, kita sudah menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak ya. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun sebuah kalimat. Nah, kita coba mengamati ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda ya. Manusia seperti kita itu berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan siripnya. Sedangkan cicak itu merayap di dinding. Sudah bisa dipahami ya? Oke, makhluk hidup dapat bernafas. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas anak-anak. Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia seperti ini ya. Manusia itu bernafas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernafas dengan insang. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Nah, manusia, ada juga hewan, sebagian hewan itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa yang tahu makhluk hidup apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Iya, betul sekali. Ada hewan anjing, dia melahirkan kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya ya, Nana. Dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya, ada ayam, ada itik, ada burung, dan lain sebagainya. Ya. Nah, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk bahan makanan kita yang kita makan sehari-hari. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Seperti kita lihat di sini.
Ini contoh kuda. Kuda memerlukan rumput untuk makan. Manusia memerlukan misalkan kita daging itu ada yang daging ayam dan ada yang daging hewan ya. Itu untuk dimakan. Jadi kita saling membutuhkan. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu juga berbeda-beda. Nah, jika manusia melihat sinar matahari secara langsung atau sinar lampu yang menyilaukan, itu dengan cepat kita akan menutup mata kita. Seperti itu. Ya. Nah, ada lagi daun putri malu. Pernah lihat nggak daun putri malu atau daun yang pernah kalian sentuh? Dia akan daunnya itu akan menutup dengan sendirinya. Nah, itu juga makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ada juga seperti ini, kaki seribu ya. Kaki seribu juga kalau kesentuh itu juga akan langsung menggulungkan badannya anak-anak seperti ini. Ya. Pernah tahu ya? Ya, lanjut. Sekarang pembelajaran yang kedua, makna sila Pancasila pertama. Bersyukur kepada Tuhan itu juga termasuk pengamalan sila pertama anak-anak. Ada yang tahu bagaimana bunyi sila pertama? Iya, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang daripada sila pertama itu adalah bintang anak-anak ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya yaitu taat beribadah, terus taat terhadap perintah-perintah Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Nah, selain itu kita juga harus menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Maksud kepercayaan itu adalah agama orang lain seperti itu ya. Sikap selalu bersyukur itu adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila pertama. Nah, sekarang pembelajaran yang ketiga, kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing pada angka bilangan tersebut. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita membandingkan bilangan 4 angka. Coba perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2576 dengan bilangan 2536. Sekarang kita lihat di sini ya anak-anak. Kita lihat di ribuannya. Nah, di sini ya ribuannya sama, angka 2. Lalu kita lihat ke ratusannya. Ratusannya adalah 500. Sama ya anak-anak ya. Nah, kita lihat puluhannya. Di sini puluhannya ada 70 dan yang di sini ada 30. Berbeda ya. Jadi 7 dengan 3. Yang satuannya, kita lihat satuannya di sini adalah 6. Yang di sini juga angka 6. Satuannya pun sama. Nah, di sini angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuannya sama. Sementara angka pada tempat puluhan itu berbeda. Jadi nilai 70-an lebih dari atau lebih besar dari 30-an. Jadi nilai perbandingannya adalah 2576 itu lebih besar dari, seperti ini ya nak, tandanya lebih besar dari 2536. Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Seperti ini contohnya. Di sini ada balok kecil-kecil, kita anggap di sini adalah ribuannya. Dan ini adalah ratusannya. Ini setiap satu baris ini nilainya 10. Nah, satuannya di sini adalah kosong karena contohnya adalah 1250. Ini ribuan,
ini adalah ratusan, setiap satu kotak ini adalah nilainya 100, jadi ada 2 kotak jadi 200. Di sini setiap satu batang itu adalah nilainya 10. Jadi kalau ada 5, berarti 10, 20, 30, 40, 50, seperti itu. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada satuan, sehingga bernilai 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada tugas siswa. Nah, tugasnya yaitu, ayo buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Yang pertama, kata bernafas. Coba anak-anak membuat satu kalimat saja dengan kata bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, tumbuh. Dan yang terakhir adalah berkembang biak. Lanjut, tugas kedua. Pasangkan nama bilangan dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Jadi, angka yang ada di sebelah kiri kalian digabungkan dengan yang di sebelah kanan kalian. Bisa dipahami ya? Tugas yang terakhir, cobalah menulis bilangan pada tabel nilai tempat. Jadi, Bu Aulia tadi sudah menerangkan di depan, kalian bisa back lagi sebelumnya. Nah, kalian tugasnya adalah yang pertama difoto, kirim langsung via WhatsApp Japri ke nomor Bu Aulia. Jangan lupa kalian absennya ada di bawah link. Coba kalian nanti buka deskripsinya, di situ ada tulisan biru, nanti kalian bisa klik, lalu tulis nama dan nomor absen kalian di sana. Bu Aulia akhiri, apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bu Aulia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok.